Oke guys, saya terkena SL ya sebanyak $1.800 ya. Jadi ini kita transparan saja ketika SL ya SL ya guys ya. Saya SL kemarin $1.800, tapi alhamdulillah ini overall masih saya profit sebanyak 4.594 ya, sekitar 4.600-an dolar lah guys. Alhamdulillah saya masih profit banyak ya. Saya kalau loss itu udah kayak, ya loss aja, terserah lu mau loss, mau profit, terserah. Karena saya punya aturan, kalau loss ya loss, nanti ada setup lagi, kita masuk lagi, guys. Seperti itu ya. Jadi jangan terbawa baper, jangan terbawa suasana, jangan terbawa ini, nanti psikologi kita itu tidak bagus ya, guys ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan kembali menganalisa USD JPY dan apa sebab saya loss dan bagaimana analisa untuk hari ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi ini adalah analisa untuk USD JPY menggunakan technical analysis BBMA O'Malley ya untuk hari ini hari Rabu tanggal 4 Juni. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu kenapa kemarin saya loss. Jadi kemarin saya entry sell di sebelah sini karena ini merupakan re-entry setelah terjadinya CSAK di sini. Tapi kemarin saya mengatakan memang re-entry ini kurang kuat karena datangnya tidak dari momentum. Ya, tapi saya tetap entry karena saya melihat kesempatan dia akan turun. Tapi ternyata dia naik dan membuat CSAK buy di sini. Nah, ketika dia membuat CSAK buy, ada candlestick yang close di atas mid BB ini, berarti ini membatalkan re-entry yang ada di sebelah sini. Karena batal, ya udah saya close guys. Dan saya kemarin entry sebanyak 3 lot dan loss sebanyak $1.800 seperti yang kalian lihat tadi ya. Tapi saya santai saja. Kenapa? Karena guys, karena saya kemarin sudah profit banyak juga dan tadi kalian bisa lihat overall profitnya itu masih 4.500-an untuk akun itu. Saya juga entry di lainnya, saya entry di XAU, saya entry di Bitcoin. Kalian juga bisa lihat video analisa saya. Jadi saya tidak hanya menganalisa, saya juga entry guys. Kalian kalau mau ikut entry, setuju dengan analisanya silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya sarankan malah kalian itu Dior ya guys ya, untuk melakukan analisa sendiri, tapi video ini bisa kalian jadikan untuk referensi atau untuk belajar. Kalau setuju, kalian bisa entry juga. Seperti itu ya guys ya. Oke, di sini kita akan menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di USD JPY ya. Yang pertama kita akan melihat ke weekly dulu. Sebenarnya guys, kalau kita lihat di weekly ya, kita lihat di weekly, ini dia itu sebenarnya mirip ada ciri-ciri MHV. Jadi di weekly dulu ya. Di sini ini ada ekstrim ya. Setelah ekstrim dia membentuk TP wajib di sini. Setelah itu dia membentuk MHV di sini. Ya kan? Ini struktur lengkap BBMA. Kalian kalau yang belum paham, kalian bisa tonton dulu playlist BBMA Basic di channel saya ini ya. Nanti insya Allah itu akan sangat membantu. Nah, tapi MHV di sini itu belum valid guys. Kenapa? Karena yang memvalidkan MHV itu di time frame kedua harus ada ekstrim. Kalau ini weekly ya, kita lihat di time frame kedua yaitu di daily. Ini di daily belum ada ekstrim guys. Jadi ini belum bisa dikatakan valid MHV yang ada di weekly tadi itu. Ya, tapi kemungkinan sudah akan naik, guys. Kemungkinan sudah akan naik karena di sini kalau kita melihat pola, ini ada pola double double bottom ya namanya, guys ya. Kalau kalian yang menggunakan price action, saya tidak menggunakan itu, tapi kadang-kadang kalau ada konfirmasi saya memakainya, guys. Di sini ada double bottom ya. Jadi ini mirip MHV juga sebenarnya. Nah, kalau MHV di daily, kita coba lihat di H4 apakah ada ekstrim. Nah, di H4 pun juga sebenarnya tidak ada ekstrim ya, guys ya. Jadi masih setupnya ini masih nggak jelas guys. Tapi kalau saya itu saya fokus di H4 guys. Kenapa sih saya fokus di H4? Karena guys, kalau saya fokus di daily itu terlalu lama guys. Saya jarang dapat entry karena ya candlenya lama ya, candlenya lama. Terus kalau saya fokus di H1, saya itu terlalu sering melihat chart guys. Jadi saya pusing ya, saya males gitu. Karena saya melihat chart itu jarang-jarang ya, mungkin hanya beberapa kali lah sehari. Sebenarnya saya juga pengangguran guys, maksud saya full time trader ya, saya nggak ada kerjaan lain selain trading ya. Mungkin YouTube ini saya buat apa ya, buat hiburan aja guys, karena saya kadang bosen ya nggak ada kerjaan, ya ya udahlah buat video aja sambil nunggu setup. Nah kalau saya buka-buka chat terlalu sering itu saya pusing ya.
nanti akan ada sinyal-sinyal yang palsu dan sebagainya itu. Maka saya biasanya memakai fokus ke H4 karena ini lebih sinyalnya itu lebih bagus dan juga saya lihat chart itu cuma 4 jam sekali. Kalau SL ada momentum yang ada CSAK berlawanan maka akan saya close seperti itu ya guys ya. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi di H4? Kita fokus saja di H4, guys. Di H4 ini sudah membentuk yang namanya CSAK. Apakah CSAK ini valid? CSAK ini valid jika di time frame bawahnya itu ada momentum. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Oke, jika di sini di H4 ada CSAK, kita coba lihat di H1 untuk memastikan apakah CSAK yang ada di H4 tadi kuat. Nah, di sini memang beneran kuat. Kenapa? Karena di H1 ini ada momentum. Ya, ada momentum berterusan di sebelah sini. Berarti CSAK yang ada di H4 itu valid, guys. Kalau CSAK ini valid, berarti kita bisa ikuti. Tapi ya, kita tidak boleh masuk di CSAK. Oke, jadi kita menunggu re-entry CSAK di sebelah sini. Ya, jadi kemungkinan guys, kemungkinan ya planning saya ini kan dari sini ya, di sini dia sempat membuat mirip double bottom di sini ya. Kemudian dia naik membentuk CSAK. Nah, harusnya guys dia akan turun ke sini untuk membuat re-entry setelah terjadinya CSAK di sebelah sini. Jadi kemungkinan dia akan re-entry di sebelah sini ya, di area MA5, MA10, low di sebelah sini. Nah, nanti kalau dia re-entry di sini itu sangat bagus. Kenapa? Karena ini re-entry yang bersamaan dengan mid BB. Kalian bisa lihat ya. Sama seperti analisa Bitcoin-nya yang sudah saya upload juga hari ini. Kalian bisa nonton ya. Itu ada re-entry daily yang bersamaan dengan mid BB. Jadi itu re-entry yang sangat bagus, guys. Kukuh. Re-entry-nya kukuh. Tapi kalau selama belum ada re-entry itu, kalian nggak boleh entry ya guys ya di USD JPY. Saya juga tidak akan entry guys. Tapi nanti kalau ada re-entry sebelah sini, itu akan saya entry. Oke, jadi planningnya kemungkinan ya setelah dia dari sini, dia kemungkinan akan membuat re-entry sebelah sini dan biasanya akan setway dulu sebentar ya. Biasanya akan ada yang nembus gini tapi dia close-nya tetap di sini. Terus dia setway lagi baru akan naik guys. Kadang juga dia nggak perlu setway, kadang dia itu langsung seret ke sini re-entry langsung naik. Itu planning saya, itu planning pertama. Nah, planning kedua dia tidak membuat re-entry. Kalau tidak membuat re-entry berarti dia langsung naik ke sini membuat momentum, close di atas top BB, baru setelah itu ada re-entry momentum, baru naik lagi. Nah, berarti kita ada dua kemungkinan. Kita bisa menunggu re-entry di CSAK sebelah sini atau kita menunggu nanti kalau nggak ada re-entry setelah CSAK, berarti kita menunggu re-entry setelah momentum di area sebelah sini. Oke, jadi kita hanya bisa masuk di MHV, re-entry atau ekstrim guys. CSAK ini bukan setup tapi dia hanya sinyal. Hanya sinyal. Kalau sinyal berarti ya kita menunggu 4 jam lagi nanti akan saya lihat. 4 jam lagi nanti akan saya lihat. Oh, ini udah mau close ya, candle 4 jamnya tinggal 23 detik lagi. Nah, kalau kayak gini saya nggak akan entry guys, saya nggak akan entry. Mungkin nanti di sesi London atau di sesi US itu akan ada re-entry sebelah sini, baru nanti akan saya entry. Kalau nggak ada, terus dia langsung buat momentum, ya udah kita nggak dapat entry guys. Kita kalau ada momentum berarti udah punya sinyal, kita tinggal nunggu nanti re-entry setelah momentum mungkin di area sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Jadi gimana planningnya? Planning saya USD JPY ini masih bullish guys. Karena saya hanya fokus di H4 ya. Kalau kita fokus di daily terlalu lama, karena di daily ini sebenarnya trennya masih turun guys. Karena semua candle masih di bawah MA50. Tapi di sini sudah ada tanda-tanda MAV di area sini. Makanya saya bilang tadi ada kemungkinan akan naik guys. Dan saya karena saya hanya fokus kepada H4 dan di H4 ini sudah ada sinyal, apa sinyalnya? Yaitu sinyalnya adalah CSAK. Ya, sudah ada sinyal CSAK, maka kita bisa menunggu setup. Di sini sudah ada sinyal, kita akan menunggu setup entah nanti dia membuat re-entry di sebelah sini atau dia langsung buat momentum di sebelah sini, terus kita berarti akan menunggu re-entry yang di sebelah sini. Intinya planning saya USD JPY akan naik ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu dan bisa diambil manfaatnya ya guys ya. Ingat, nanti kalau ada re-entry kalian bisa langsung masuk. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.